Mari kita membuka 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Sebagai seorang dokter misalnya, dia tidak akan jadi dokter yang baik kalau dia tidak bisa mengenal seluruh tubuh manusia. Sama dengan kita anak-anak Tuhan, kita akan melihat siapa kita ini di mata Tuhan. Ya, ayat 23. Semoga Tuhan damai sejahtera. Jadi bagi yang hadir, kita belajar soal kerajaan surga, isinya damai sejahtera salah satu. Semoga Tuhan damai sejahtera mengatakan kita sudah bilang apa? Menguduskan kita. Berapa banyak? Ayo baca baik-baik, berapa? Seluruhnya dan semoga. Nah, ini kita lihat. Seluruhnya itu berapa? Ya, seluruhnya itu apa saja? Manusia itu terdiri dari 3 bagian penting. Dan kitab suci kita adalah satu-satunya kitab suci. Dan kitab suci kita adalah satu-satunya buku. Bayangkan, tidak ada buku apapun di dunia ini yang pernah menuliskan dan memberitahu kepada manusia ini terdiri dari apa saja. Hanya kitab suci kita ini. Tanpa kitab suci ini, dunia tidak akan tahu manusia itu terdiri dari berapa hal. Lagi sekali, semoga Tuhan damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Kata seluruhnya bukan seluruh umat manusia, tidak, tapi seluruh kehidupan kita. 1, semoga apa kita? Roh kita. 2, apa kita? Jiwa kita. 3, apa kita? Tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Yahweh kita. Perhatikan, manusia terdiri dari 3 hal: roh, jiwa, dan tubuh. Tahun 74, gereja memberi nasihat kepada presiden untuk membangun Indonesia ini, membangun 3 dimensi: pembangunan spiritual, pembangunan mental, dan pembangunan jasmani. Nah, saudara, Alkitab adalah buku yang memberitahukan kepada kita bahwa manusia ini terdiri dari 3 bagian itu. Maka seharusnya di semua gereja pelayanannya, dalam istilah Yunani ada kata holistik, artinya menyeluruh. Ini pelayanan yang gereja harus buat. Beratus-ratus tahun, termasuk gereja di tanah Papua, hanya berhasil melayani secara rohani, spiritual saja. Begitu selesai baptisan, jemaat atau umat Tuhan tidak dituntun untuk ke yang lain. Maka itu kita lihat fakta di tanah Papua. Pembangunan spiritual secara kasat mata tidak gagal dan berhasil. Gereja ada di mana-mana, ibadah ada di mana-mana. Tapi 2 yang berikut gereja gagal. Kita harus mengakui, rakyat Papua, secara mental, secara jiwa kita tertinggal. Betul? Secara pendidikan kita tertinggal. Ketika YPK masih jaya, saya tahu kata YPK, Yayasan Pendidikan Kristen, karena bantuan Belanda waktu itu, badan-badan tidak menggunakan uang bantuan untuk mencetak sumber daya manusia. Itu sebabnya anak-anak Papua yang sampai strata 1 saja kecil jumlahnya. Dalam persaingan global sekarang kita tertinggal. Contoh kecil lagi, ini saya selalu khotbahkan di banyak tempat. Jumlah anak-anak Papua, anak-anak muda Papua yang rindu jadi guru makin kecil. Tahun 50-an, lihat, karena pengaruh dari guru-guru Injil dari tanah Maluku, membuat orang-orang tua kita semangat jadi guru.
Sekarang jumlah anak muda Papua yang jadi guru makin sedikit. Dengan orang Muhammadiyah lebih banyak yang menjadi guru daripada orang Kristen. Ini kekurangan gereja. 5 tahun yang akan datang, catat angka ini. Kalau tidak mulai 2007 ini gereja bertobat, yaitu mencetak guru sebanyak-banyaknya, maka jangan marah kalau 5 tahun yang akan datang anak-anak Kristen diajar oleh guru-guru Islam. Fakta kita lihat, mereka berdatangan ke Papua karena kita kekurangan guru. Kalau 20 tahun yang lalu dengan uang Belanda itu mencetak S1, S2, sekarang sudah hebat Papua. Lagi sekali, secara spiritual gereja tidak gagal di tanah Papua, tapi secara mental kita gagal. Padahal firman ini kita baru dengar, yang dia minta kita dikuduskan seluruhnya, yaitu roh. Enggak cuma roh saja, tapi jiwa juga, intelektual kita, mental kita, karakter kita dikudus. Ini bicara pendidikan. Mental itu bicara moral, enggak cuma intelek. Ada banyak orang punya uang, bisa ke S1, bisa S2 master, tapi moralnya kayak babi. Tahu kata ini? Asal kawin, asal beranak, lahir anak di mana-mana. Moralnya hancur. Bukan rahasia lagi. Kalau kita disebut orang Papua, pasti identik dengan kemabukan. Ya atau tidak? Cap ini, stempel ini harus kita hapus di tanah Kristen ini. Katakan, semua suku di Indonesia tahu. Orang Papua di Makassar, orang Papua di Tondano yang kuliah, orang Papua di Jakarta, orang Papua di Surabaya. Maaf, kita harus tahu. Mereka semua menyebut, begitu orang Papua, langsung pasti ada minuman. Sedih saya kalau saya kemana-mana karena saya tinggal di Papua. Di mana ada anak muda Papua, mereka langsung tahu pasti ada botol minuman di situ. Kapan moral ini berubah? Saudara, bukan rahasia lagi. Saya punya data. Sebuah LSM dari Australia selama hampir 4 tahun tinggal di Papua. Saya lupa nama LSM. Mereka hanya menyelidiki soal minuman keras. Mengerikan sekali. 80% peredaran minuman keras di Indonesia itu di Papua dan di Maluku. Mengapa? Mereka meneliti. Ini ternyata disengaja. Maka itu walaupun perda miras sudah berlaku di beberapa tempat, tapi mengapa orang mabuk tidak habis? Karena ini disengaja. Ada 2 alasan. Ini alasan Australia yang menemukan data. 1, sengaja membodohi anak-anak muda Papua, supaya kalau sudah mabok sudah nggak mikir apa-apa, nggak mikir hidup, nggak mikir sekolah, nggak mikir bangun, nggak mikir apa. Maka itu bukan rahasia lagi. Kalau di banyak tempat aparat keamanan pun bisnis minuman keras, karena ini uang besar. Menyedihkan. Moral hancur di tanah ini. Kita lihat fakta. Maaf, jangan marah. Pertama saya datang ke Papua, ini buat saya terkejut. Mengapa begitu banyak anak memakai fam mamanya atau nenek? Ada nggak di daerah ini kira-kira? Kenapa? Karena nggak ada bapaknya. Maaf, berapa banyak kita menemukan satu ibu, 3 anak, ternyata bapaknya masing-masing tidak menikah. Lalu anak-anak ini jadi apa? Gereja Yesus minta supaya kita dikuduskan seluruh. Sungguh sambutan Bapak Sekretaris PBD jelas sekali. Yesus tidak akan datang kalau kita nggak dipulihkan secara roh, jiwa, dan tubuh. Ayo kita jujur, cari data.
di antara suku-suku yang ada di Sorong Selatan ini.